Malam itu, langit kota Malang diselimuti kabut tebal yang menggantung rendah, menelan suara dan cahaya, seolah dunia sedang diselimuti napas dingin dari entah mana. Jam di layar ponsel Aris menunjukkan pukul ke-23.42. Ia baru saja keluar dari gedung kantornya yang sepi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, tempat ia lembur sendirian menyelesaikan laporan akhir bulan. Pundaknya terasa berat, matanya perih, dan kepalanya pusing oleh cahaya layar komputer yang terlalu lama menatapnya. Angin malam berembus pelan, menusuk melalui pori-pori jaket tipisnya. Dingin banget malam ini, gumamnya pelan, seraya menarik resleting jaket hingga menutup leher. Jalan di depan kantor tampak sunyi. Hanya ada beberapa lampu jalan yang redup berkedip-kedip, seperti hampir padam. Biasanya masih ada warung kopi buka, atau tukang gorengan nongkrong di pinggir jalan. Tapi malam itu kosong total. Suasana hening seperti menahan napas. Aris menatap layar ponselnya dan membuka aplikasi ojek online. Ia mengetik tujuan, kos Kriya Indah, Lowokwaru. Wajahnya tampak letih tapi lega, berharap segera sampai di kamar dan rebahan. Ia menekan tombol pesan sekarang. Dalam beberapa detik, layar menampilkan notifikasi. Driver ditemukan Bambang. Honda Supra X 125 Eni 4 i500 i 63 ZP. Syukurlah, cepat juga dapatnya, ujarnya sambil tersenyum kecil. Foto profil driver menampilkan pria paruh baya berwajah ramah. Namun sinyal di ponselnya tiba-tiba sedikit tersendat. Ikon lokasi GPS berputar-putar tak stabil. Garis peta menunjukkan posisi driver yang mendekat dari arah Jalan Maijen Panjaitan. Tapi anehnya, sudah 5 menit berlalu. Titik lokasi Bambang tak kunjung benar-benar sampai. Ia menatap ke arah jalan yang seharusnya menjadi arah datangnya motor itu. Tak ada siapapun, tak ada cahaya lampu motor, tak ada suara mesin dari kejauhan. Hanya embusan angin dan kabut yang semakin tebal menyelimuti trotoar. Aris menelan ludah. Mungkin GPS-nya error, pikirnya berusaha tenang. Ia menatap layar lagi, dan tiba-tiba ponsel bergetar dengan notifikasi. Driver sudah tiba di lokasi penjemputan. Aris mengerutkan kening. Loh, tapi di mana orangnya? Ia melangkah maju ke tepi jalan, menengok kanan kiri. Namun dari kejauhan, samar-samar terdengar deru mesin motor yang mendekat cepat. Suaranya tidak seperti motor biasa, lebih berat, lebih kasar. Seolah mesin tua yang sudah berkarat dipaksa hidup. Dari balik tikungan yang tertutup kabut, lampu motor tiba-tiba muncul menyilaukan. Aris sempat mundur karena kaget. Motor itu berhenti mendadak tepat di depannya. Drivernya mengenakan jaket ojek online lusuh. Ada bekas sobekan samar di bagian lengan. Helmnya agak miring, visornya retak sedikit di sisi kiri. Ia tidak bicara apapun, tatapan matanya kosong, tapi menatap lurus ke arah Aris. Pak Bambang? Ya, tanya Aris, canggung. Pria itu mengangguk pelan. Saya Aris, yang pesan ojek ke Lowokwaru. Bambang hanya mengangguk lagi tanpa sepatah kata. Aris sedikit kikuk. Oak, Pak Ayo. Ia duduk di belakang motor, merasakan jok yang dingin dan agak lembab. Habis kehujanan? Ya Pak, tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Tak ada jawaban. Motor perlahan mulai melaju, meninggalkan halaman kantor menuju jalan utama. Suara mesinnya terdengar serak, seperti ada pasir di dalam knalpotnya. Malam makin dingin. Aris merasa aneh. Suhu seakan menurun drastis begitu mereka mulai bergerak. Ia merapatkan jaket dan menunduk, menatap jam tangan yang kini menunjukkan pukul ke-23.56 jalanan. Malang terasa lebih sepi dari biasanya, seolah kota itu mati. Sesekali motor melewati Rumerama yang sebagian besar lampunya sudah padam. Hanya beberapa anjing menggonggong dari kejauhan, menggema di antara kabut. Aris berusaha tidak memikirkan hal-hal aneh, tapi perasaannya mulai tidak nyaman. Bau melati samar tercium, seperti berasal dari belakang punggung driver. Ia berpikir mungkin parfum, tapi baunya tidak biasa.
tajam, menusuk, seperti berasal dari bunga yang sudah mulai layu. Aris mencoba bertanya lagi. "Pak, biasanya lewat jalur mana ke Lowokwaru?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya gumaman rendah, nyaris seperti erangan. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha menepis perasaan itu. Motor terus melaju di antara jalan sempit, melewati pohon-pohon besar yang daunnya bergoyang pelan. Dari sisi jalan, Aris sempat melihat sesuatu. Bayangan hitam seperti orang berjalan cepat di antara pepohonan. Tapi setiap kali ia menoleh, bayangan itu menghilang. Mungkin efek lampu motor, pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun saat mereka melewati area pemakaman kecil di pinggir jalan, hawa di sekitarnya berubah. Udara menjadi jauh lebih dingin, hampir menusuk ke tulang. Kabut semakin pekat hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Bau melati tadi kini berubah menjadi campuran anyir dan amis. Aris menutup hidungnya refleks. "Aduh, apaan sih ini baunya?" gumamnya pelan. Ia menatap spion kecil di depan, dan hatinya hampir berhenti berdetak. Refleksi wajah Bambang terlihat lebih pucat daripada tadi. Wajahnya tampak kebiruan dengan lingkar gelap di sekitar mata. Helmnya kini terlihat bergeser lebih miring, memperlihatkan sebagian rambut yang basah menempel di dahi. Aris menatap lebih lama tanpa sadar. Lalu, Bambang tiba-tiba menoleh sedikit melalui spion, dan mata mereka bertemu. Pandangan itu kosong, tanpa kehidupan sama sekali. Aris segera mengalihkan pandangan dan menatap jalan. Ia mulai menyesal naik motor itu. Tapi terlalu jauh untuk turun di tengah jalan gelap seperti ini. Saat mereka melewati pos ronda kecil, Aris melihat dua orang bapek bopak yang sedang duduk sambil menyalakan rokok. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah motor yang lewat dengan ekspresi terkejut. Lalu wajah keduanya berubah tegang, seperti melihat sesuatu yang tak seharusnya. Mereka berdiri dan memandangi Aris dan Bambang hingga motor menjauh. Mereka lihat. "Apa?" Ya, batin Aris mulai gelisah. Motor terus melaju, semakin cepat, tanpa Aris sempat berbicara lagi. Angin malam terasa menampar wajah, dingin seperti tangan es. Tiba-tiba, Aris mendengar suara pelan dari arah jaket Bambang. Suara itu seperti rintihan. Samar, seperti seseorang yang kesakitan. Ia menunduk, memperhatikan, tapi tak ada apapun di jaket itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia ingin berhenti, tapi tangannya gemetar. "Pak," pelan sedikit, ucapnya lirih. Tapi motor justru melaju lebih cepat. Jalan yang mereka lewati kini terasa asing bagi Aris. Ia membuka peta di ponselnya diam-diam, dan benar saja, rutenya menyimpang jauh dari jalur seharusnya. Ini bukan jalannya ke Lowokwaru," katanya agak keras. Kali ini Bambang menjawab. Suaranya serak, dingin, dan berat. "Tunggu sebentar, ada yang harus diselesaikan." Kalimat itu diucapkan pelan, tapi membuat darah Aris serasa membeku. Ia menatap tangan Bambang yang mencengkeram setang motor. Tampak kaku, pucat, dan dingin, seperti tangan mayat. Aris menatap tangan pucat itu lama, mencoba memastikan pandangannya tidak salah. Tapi semakin lama ia lihat, semakin jelas. Jemari Bambang tampak kaku seperti tak memiliki darah. Bahkan, ada noda gelap di bawah kuku-kukunya, seperti bekas tanah yang mengering. "Pak, saya turun di sini aja ya." Suara Aris bergetar. Tak ada respons. Motor tetap melaju lurus ke depan, menembus kabut yang semakin tebal. Lampu jalan di kiri kanan tampak padam satu persatu seiring mereka melintas. Hanya lampu motor yang tersisa, redup, bergetar, seperti hampir mati. Aris menelan ludah. Jarak pandang kini hanya beberapa meter. Jalanan di depan mereka berubah menjadi jalan berbatu dengan pepohonan lebat di kanan kiri. "Pak, ini bukan jalannya ke Lowokwaru. Ini Kiara." "Ke arah mana ini?" Bambang tetap diam. Dari arah kabut, Aris samar mendengar suara. Jangkrik yang terdengar tidak wajar, panjang, dan bergema seperti teriakan. Aroma amis semakin kuat, menusuk hidung hingga membuat perutnya mual. "Pak, berhenti dulu. Saya mau turun," pinta Aris sekali lagi. Kali ini lebih keras.
Bambang akhirnya menoleh sedikit. Suaranya lirih dan dingin. Sebentar lagi sampai. Sampai di mana, Pat? Tempat aku berakhir. Kalimat itu membuat seluruh tubuh Aris kaku. Ia menatap punggung Bambang, kini tampak basah. Seperti berlumuran cairan gelap yang mengkilap di bawah cahaya lampu motor. Aris menatap ke arah tanah, mencoba memastikan. Benar, setiap kali motor melaju, ada jejak air menetes dari jaket Bambang. Tapi ketika ia cium, aroma darah samar tercium. Astik desisnya. Pelan. Ia mulai menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang nyata. Jalan berbatu itu terus menanjak pelan, membawa mereka ke arah yang makin gelap dan sunyi. Dik, tampak kelap-kelip lampu kuning darurat seperti dari mobil patroli tua. APA, batinnya bingung. Tapi entah kenapa, setiap meter mendekat, hawa di sekitar semakin berat. Nafasnya mulai pendek, seperti udara di situ tidak lagi cukup untuk bernapas. Ia menatap kiri kanan. Pohon-pohon besar tumbuh rapat. Daunnya menutupi bulan yang kini hanya tampak sepotong. Kabut mulai berubah warna, dari putih menjadi kekuningan samar. Aris berpegangan kuat pada sisi jok. Hatinya berteriak ingin melompat, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Bambang tiba-tiba berkata lirih, "Dulu aku lewat sini juga." Suaranya pelan, bergetar seperti menahan sakit. Tapi malam itu, aku nggak sampai. Aris mulai sadar. Ini bukan sekadar rute salah. Ini perjalanan menuju masa lalu. "Pak, apa maksudnya?" tanyanya pelan, walau hatinya ingin berhenti mendengar. Bambang tertawa kecil. Suara tawanya serak seperti logam digesek. "Aku cuma mau selesaikan satu pesanan terakhir." Kata pesanan bergema di telinga Aris, seperti gema dari dunia lain. Ia menatap layar ponselnya. Aplikasi ojeknya masih menyala, tapi jam di ponsel menunjukkan jam 23:47. Waktu yang sama seperti saat ia pertama kali memesan tadi. Kok nggak berubah? Peta GPS menunjukkan mereka berada di tengah area kosong, tanpa nama jalan. Sinyal menghilang. Ini bukan dunia normal lagi, pikir Aris. Mulai panik. Ia menepuk bahu Bambang. "Pak, saya mau turun sekarang juga." Bambang berhenti mendadak. Motor itu berhenti di sebuah tikungan jalan raya besar yang gelap, diterangi lampu kuning darurat yang berkedip pelan. Di pinggir jalan, Aris melihat sesuatu. Garis polisi pudar, sisa pecahan kaca, dan bekas seretan ban di aspal. Bau amis makin kuat, bercampur aroma hangus. "Tempat apa ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Bambang mematikan mesin motor perlahan. Suara mesin mengeluarkan dengungan aneh, seperti rintihan terakhir sebelum mati. Ia turun dari motor dengan gerakan lambat dan kaku, seperti tulang-tulangnya patah. Aris masih duduk di jok, tidak berani turun. Bambang berdiri di tengah jalan dan menunjuk ke arah tanah. "Di situ," katanya pelan. Aris menatap arah jari itu. Ada noda merah gelap di atas aspal, samar tapi jelas di bawah cahaya kuning lampu darurat. "Apa itu?" "Darah." Bambang menunduk. Suaranya gemetar. "Aku jatuh." Di situ Aris tersekat. "Maksudnya?" "Pak." Bambang menoleh perlahan. Wajahnya kini tampak hancur di bagian kiri, seperti bekas luka parah. Helmnya yang retak tadi kini benar-benar pecah, menggantung setengah di kepala. Dari celahnya menetes darah hitam pekat yang tak henti-henti. "Aku masih ingat," katanya lirih. "Aku lagi jalan ke arahmu malam itu. Aku sempat lihat pesanmu di ponselku, tapi truk itu ngebut dari arah berlawanan. Semua gelap. Motor terlempar, aku nggak sempat ngerem." Aris ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Ia menatap wajah Bambang yang kini separuh membusuk. Matanya berlubang hitam. "Aku cuma mau antar kamu. Sekali ini aja," ucapnya. Kini dengan suara seperti dua orang berbicara bersamaan. Aris melangkah mundur. Lututnya lemas. "Tolong, jangan dekat-dekat." Bambang menatapnya dalam-dalam. "Aku cuma mau nyelesain perjalanan ini." Tiba-tiba lampu darurat di sekitar berkelap-kelip makin cepat. Dari arah kabut, suara mesin truk berat terdengar mendekat pelan. Tapi tak ada kendaraan terlihat. Hanya suara dentuman rem, suara kaca pecah, dan jeritan samar
seperti kenangan kecelakaan yang terulang. Aris menutup telinganya, menunduk, dan berteriak ketakutan. Tapi saat ia mendongak lagi, Bambang sudah tidak ada. Motor yang tadi mereka tumpangi kini tergeletak di tengah jalan. Ringsek parah, seperti habis tabrakan. Lampunya padam, dan dari tangkinya menetes cairan hitam menguap perlahan. Aris berlari sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu. Nafasnya tersengal, kakinya goyah, tapi ia tidak berhenti. Di kejauhan, ia melihat pos ronda yang tadi mereka lewati. Lampunya masih menyala. Dua orang bapak yang tadi di sana kini berdiri di depan, melihat ke arahnya. "Pak tolong!" teriak Aris dengan suara parau. Kedua bapak itu segera menghampiri. Wajah mereka tampak bingung sekaligus ketakutan. "Mas, dari mana? Kok lari kayak dikejar setan?" tanya salah satu dari mereka. Aris terengah. "Tadi saya naik ojek online, namanya Bambang." Kedua bapak itu saling pandang. "Mas, Bambang itu udah meninggal semalam," kata yang satu dengan nada pelan tapi tegas. Dunia di sekitar Aris mendadak berputar. Aris terpaku. Matanya membulat lebar mendengar kata itu. "Benio," suaranya nyaris tak keluar. "Iya mas," ujar salah satu bapak di pos ronda itu lirih. "Dia nabrak truk di tikungan sana malam kemarin. Waktu itu dia lagi mau jemput penumpang terakhir." Aris merasakan lututnya lemas. Tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya tersengal. Keringat dingin mengucur meski udara malam begitu menusuk. Tapi saya baru aja naik ojeknya barusan. Dia yang antar saya dari Soekarno-Hatta." Kedua bapak itu saling tatap. Wajah mereka tegang dan pucat. "Mas, gak mungkin," kata yang satu lagi. "Motor dan jasadnya aja baru tadi siang dievakuasi." Aris membeku. Pikirannya menolak. Saya lihat sendiri pak. Saya ngobrol sama dia. Saya lihat motornya, bajunya, helmnya, jaket ojek online-nya, semua masih dipakai." Suaranya meninggi, hampir seperti orang gila yang mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi semakin ia bicara, semakin kosong rasanya dunia di sekitarnya. Angin malam berembus pelan, menggetarkan daun-daun pohon. Suara jangkrik yang semula ramai kini lenyap, digantikan sunyi yang berat dan pekat. "Mas," kata bapak itu hati-hati. Lokasi yang mas bilang itu, tempat dia meninggal. Dan setiap malam, katanya, ada yang lihat sosok ojek berhenti di situ. Banyak yang dengar suara motor tua, tapi pas dilihat, gak ada orang. Aris hanya menatap kosong, seolah otaknya berhenti mencerna. Ia duduk di kursi bambu pos ronda itu, wajahnya pucat pasi. Tangan gemetarnya masih menggenggam ponsel. "Mas, coba lihat aplikasinya," ujar salah satu bapak. Dengan nada penasaran bercampur takut, Aris membuka layar ponsel yang masih menampilkan aplikasi ojek online. Tapi di sana tertulis, "Perjalanan sedang berlangsung. Waktu pemesanan 19 Oktober 23:47 status belum selesai." "Lihat pak, belum selesai. Ini masih jalan." Salah satu bapak mundur selangkah. "Astagfirullah, berarti arwahnya masih nyari penumpang itu." Aris, ia merasa seluruh tubuhnya dingin, seolah darahnya berhenti mengalir. "Saya, penumpang terakhir itu pak," katanya dengan suara pelan dan serak. Suasana di pos ronda mendadak terasa sesak. Angin malam berhembus keras, menggoyangkan lampu bohlam tua di langit-langit pos. Cahaya berayun-ayun menimbulkan bayangan yang menari di wajah mereka. Salah satu bapak buru-buru menutup pos dengan tirai bambu. "Sudah mas, jangan dipikirin, jangan disebutin namanya lagi malam ini. Kalau memang dia belum tenang, biar kami bantu doain." Aris hanya menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Dalam pikirannya, bayangan wajah pucat Bambang terus muncul. Tatapan kosong itu, suara serak itu, dan kalimat terakhirnya, "Aku cuma mau nyelesain perjalanan ini." Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Meski sudah diantar pulang oleh warga, tubuhnya terus gemetar. Di kamar kosnya, ia menatap layar ponsel yang kini sudah redup. Ia mencoba menutup aplikasi itu, tapi entah kenapa,
Setiap kali ditutup, ikon aplikasi ojek online itu muncul lagi di layar utama. Ia coba hapus. Gagal. Ia matikan ponsel. Tetap menyala sendiri. Menampilkan notifikasi samar. Perjalanan belum selesai. Aris membanting ponsel ke lantai. Suaranya pecah memantul di dinding. Ia menutup telinganya, bersembunyi di bawah selimut. Tapi di telinganya, samar terdengar suara mesin motor yang serak. Malam itu ia bermimpi buruk. Dalam mimpi, ia kembali di jalan berkabut itu. Ia duduk di atas motor yang sama. Bambang di depannya menatap spion. Tapi kali ini wajahnya bukan lagi pucat, melainkan penuh luka. Matanya bolong, mulutnya sobek. "Kenapa kamu kabur?" Tanya suara itu dari dua arah, bergema di telinganya. "Aku cuma mau nganter kamu pulang." Aris berusaha berteriak, tapi mulutnya tak bisa terbuka. Ia melihat dirinya sendiri di spion. Wajahnya juga mulai memucat, menghitam. Lalu motor itu melaju cepat ke arah cahaya kuning. Suara truk menghantam mereka. Aris terbangun dengan jeritan keras. Keringatnya membanjiri seluruh tubuh. Ponsel di lantai kini menyala, menampilkan peta dengan titik merah berkedip di lokasi. Tikungan tempat Bambang meninggal. Tertulis di bawahnya, "Driver menunggu penumpang." Ia hampir melempar ponsel itu keluar jendela, tapi rasa ingin tahu lebih besar dari takutnya. Ia buka riwayat perjalanan lagi. Ada foto Bambang, tapi kali ini foto profilnya berubah. Wajahnya tampak pucat, retak, dan ada noda darah di pipinya. Di bawah nama itu tertulis, "Terakhir aktif 19 Oktober, jam 23:58." Aris membeku. Ia tahu malam itu baru 20 Oktober. Artinya, waktu yang tertera di sistem tak bergerak. Seolah malam kemarin masih terus berulang di dunia lain. Ia merasakan hawa dingin menembus dari belakang punggungnya. Perlahan, ia menoleh. Di sudut kamar, di antara bayangan lampu jalan yang tembus lewat jendela, ada sosok berdiri. Helmry, jaket ojek online, robek di bagian bahu. Wajah pucat dengan darah menetes dari pelipis. Suara serak itu kembali terdengar. "Mas, Eyo, perjalanan belum selesai." Aris menjerit sekeras-kerasnya. Teriakannya membangunkan penghuni kos lain. Saat pintu kamarnya didobrak, Aris sudah tergeletak pingsan di lantai. Ponselnya tergeletak di samping. Layar masih menampilkan peta dengan titik merah. Tapi saat warga melihat ponselnya, aplikasi itu sudah tertutup sendiri. Tak ada tanda riwayat perjalanan, tak ada nama Bambang, hanya layar kosong dengan jam yang menunjukkan. Jam 23:47. Waktu yang sama seperti semalam. "Mungkin anak ini stres," ujar salah satu warga, mencoba menenangkan. Tapi mereka semua mencium bau samar melati di dalam kamar. Bau itu tidak biasa, kuat sekali, seolah baru disiram di seluruh ruangan. Dan di lantai, dekat pintu, ada bekas jejak sepatu motor yang basah. Aris siuman menjelang subuh. Ia menatap sekeliling kamar dengan mata kosong. "Dia datang lagi ya?" tanyanya lirih, meski tidak ada siapapun menjawab. Sejak malam itu, ia tidak pernah berani naik ojek online lagi. Setiap mendengar suara motor melintas di depan kos, tubuhnya langsung menegang. Kadang-kadang, lewat tengah malam, ia mendengar suara notifikasi dari ponselnya sendiri. Driver sudah tiba di lokasi. Tapi setiap ia buka layar, tak ada apa-apa. Hanya bayangan wajah pucat di refleksi kacanya sendiri, tersenyum samar. Aris tahu, perjalanan itu belum selesai. Bukan untuk Bambang, tapi untuk dirinya. Karena entah kenapa, sejak malam itu, aplikasi ojek di ponselnya tidak bisa dihapus. Tapi ketakutan itu tak pernah benar-benar hilang dari pikiran Aris. Sejak kejadian malam itu, setiap kali matahari tenggelam dan suara azan maghrib berkumandang, hawa dingin seolah menyelinap ke dalam kamarnya. Ia selalu merasa seperti ada suara motor pelan yang berhenti tepat di depan kosnya. Ketika ia memberanikan diri mengintip dari jendela, jalanan selalu kosong, hanya kabut tipis yang menggantung rendah di antara tiang listrik. Namun kadang, ia bisa mencium bau bensin yang menyengat. Dan samar,
aroma bunga melati, bau yang sama seperti di malam mengerikan itu. Teman-temannya mulai menyadari perubahan Aris. Ia jarang bicara, matanya sayu, dan sering melamun sambil menatap layar ponselnya yang menyala redup. Di layar itu, notifikasi aneh masih sering muncul. Order masih dalam perjalanan, tulisnya. Meskipun sudah berhari-hari, ia sudah coba menghapus aplikasi, meriset ponsel, bahkan mengganti nomor, tapi pesan itu tetap muncul. Suatu malam, saat ia terbangun karena mimpi buruk, ia melihat layar ponselnya menyala sendiri. Di sana tertulis, driver Bambang sudah tiba di lokasi penjemputan. Aris membeku. Ia menatap ke arah jendela yang tertutup tirai. Namun dari luar, terdengar suara mesin motor menyala pelan. Derumannya berat, serak, dan tak teratur. Seperti suara mesin rusak yang pernah ia dengar malam itu. Perlahan, Aris bangkit dari ranjangnya. Tangannya gemetar saat menggenggam gagang pintu. "Jangan bodoh," katanya pada diri sendiri. Itu pasti cuma suara motor orang. Tapi hatinya menolak percaya. Ia membuka pintu perlahan, dan hawa dingin langsung menyergap wajahnya. Di halaman kos yang gelap, hanya ada satu titik cahaya lampu motor yang menyala sendiri di tengah jalan. Tak ada siapapun di atasnya. Helm tergantung di spion, berayun pelan seolah baru saja diturunkan seseorang. Aris menelan ludah. Napasnya tersengal. "Pak Bambang?" Tak ada jawaban. Hanya suara mesin yang berderit seperti orang mengerang. Aris mundur satu langkah. Lalu pintu kos tetangga terbuka sedikit, temannya mengintip. "Mas Aris, ada apa?" Suara motor siapa itu? Aris menatapnya kosong, tak mampu menjawab. Saat ia kembali melihat ke halaman, motor itu sudah hilang. Tak ada bekas ban, tak ada suara pergi, seolah tak pernah ada di sana. Sejak malam itu, Aris jatuh sakit. Tubuhnya lemas, dan setiap kali memejamkan mata, ia kembali ke jalan berkabut di malam naas itu. Ia bermimpi melihat dirinya duduk di atas motor Bambang, menatap ke arah spion yang memantulkan wajah pucat sang driver. Kadang dalam mimpi itu, Bambang berbicara padanya dengan suara serak bergetar. "Masih ada yang harus diantar, Mas Aris. Ordernya belum selesai." Aris terbangun dengan keringat dingin, menggigil di tempat tidur. Ia mulai takut tidur malam. Kadang, ia duduk di ruang tamu sampai pagi, menatap ponselnya dengan ketakutan. Setiap kali ada notifikasi, tapi tetap saja, pesan itu muncul di jam yang sama setiap malam. Pukul 23,47, waktu saat ia pertama kali memesan ojek itu. Suatu hari, ia memberanikan diri melapor ke kantor polisi. Petugas yang berjaga tampak bingung ketika Aris memperlihatkan ponselnya. "Masih ada riwayat ordernya, Pak. Ini, lihat, belum selesai," kata Aris dengan nada gemetar. Petugas itu menatap ponsel lama yang pecah di tepinya. "Tapi ini sudah lebih dari seminggu. Mas, data kayak gini mestinya otomatis dihapus." Mereka mencoba mengecek data pusat, aplikasi itu, dan hasilnya membuat mereka terdiam. Nama driver Bambang memang tercatat, tapi statusnya tidak aktif sejak malam kecelakaan. "Mas, ini aneh," kata petugas itu pelan. "Sistem kami bahkan gak bisa menghapus pesan ini." Aris hanya bisa menunduk. Tubuhnya bergetar hebat. "Saya cuma ingin dia tenang, Pak. Saya gak mau diganggu lagi," katanya lirih. Petugas itu menghela napas panjang. Mungkin arwahnya belum selesai menunaikan tugas terakhirnya. Seminggu kemudian, Aris mencoba menenangkan diri dengan pergi ke makam Bambang. Lokasinya tidak jauh dari tempat kecelakaan itu, di pemakaman kecil di pinggir kota. Ia membawa bunga melati dan menyalakan dupa kecil di atas batu nisan sederhana yang bertuliskan Bambang S. 1989-2025. Pulang dalam tugas. Saat Aris menunduk untuk berdoa, angin berhembus lembut, membawa aroma bensin yang samar. Bunga melati yang ia letakkan bergoyang perlahan, seolah disentuh oleh tangan tak kasat mata. "Maafkan saya, Pak Bambang," katanya lirih. "Saya nggak tahu kalau malam itu adalah malam terakhir Bapak." Air mata jatuh membasahi tanah merah yang masih basah. Aris menutup mata, berharap semuanya berakhir. Tapi di telinganya, suara mesin motor itu kembali terdengar pelan, bergetar,
lalu menghilang di kejauhan. Ia membuka mata. Di ujung jalan pemakaman, sesosok bayangan berdiri. Tubuh itu memakai jaket ojek online. Helm retak tergantung di tangan. Aris Turdigan, tubuhnya tapi sosok itu hanya menatapnya lama sebelum akhirnya menghilang dalam kabut. Saat itu juga, notifikasi terakhir muncul di ponselnya. Perjalanan selesai. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Aris menatap layar itu dengan mata berlinang. Untuk pertama kalinya, pesan itu muncul lengkap. "Ia tahu, mungkin malam itu arwah Bambang benar-benar telah selesai menjemput." Tapi bayangannya tetap tinggal dalam pikirannya. Malam-malam berikutnya, ia masih terbangun dengan kaget setiap kali mendengar suara motor lewat. Namun kali ini, tak ada notifikasi lagi. Beberapa bulan kemudian, Aris pindah kos. Ia berusaha menjalani hidup seperti biasa. Meskipun rasa takut itu masih membekas dalam-dalam. Setiap kali hujan turun, ia merasa aroma melati dan bensin itu kembali mengisi ruangan. Dan dalam remang cahaya malam, kadang ia merasa seseorang berdiri di depan pintu. Menunggu, ia tahu siapa yang ia bayangkan. Sosok yang tak sempat menyelesaikan perjalanannya. Kadang ia berpikir, bagaimana jika waktu itu ia tak memesan ojek malam itu? Mungkin Bambang masih hidup. Mungkin ia tak akan dihantui oleh rasa bersalah yang tak pernah hilang ini. Tapi penyesalan itu tak ada gunanya. Aris kini jarang keluar malam. Ia menolak semua ajakan lembur. Lebih memilih berjalan kaki daripada naik kendaraan. Bahkan melihat jaket hijau pengemudi ojek online pun membuat dadanya sesak. Tapi dunia tak berhenti bergerak. Setiap kali ia membuka jalan utama kota, suara motor masih berseliweran tanpa henti. Suatu malam, ketika ia pulang lebih larut dari biasanya, ponselnya bergetar sekali. Ia menatap layar dengan jantung berdegup keras. Di sana tertulis satu pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Sudah lama ya, Mas Aris, mau saya antar pulang lagi?" Pesan itu tanpa foto profil, tanpa nama. Tapi Aris tahu betul siapa yang mengirimkannya. Ponsel itu terjatuh dari tangannya. Ia menatap ke jalan di depan kos barunya kosong. Tapi samar. Di ujung tikungan, ada cahaya lampu motor yang berkelap-kelip pelan. Suara mesin berat terdengar semakin mendekat, seolah memanggil. Aris memejamkan mata, memaksa diri untuk tak percaya. Namun, dari kejauhan, sebuah suara lirih terdengar. Order terakhir belum selesai. Aris menjerit dan mundur ke dalam kamarnya, membanting pintu sekuat tenaga. Dari luar, suara motor berhenti tepat di depan pintunya. Hening panjang menyelimuti malam, hanya diiringi aroma melati yang semakin kuat. Dan saat fajar menyingsing, di depan kos Aris ditemukan sebuah helm retak dengan tulisan samar di dalamnya, "Driver Bambang."